Bicara sedikit. Isi. In the name of the Father, of the Son, of the Holy Spirit, amen. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Pray for us in the name of the Father, of the Son, of the Holy Spirit. Amen. Thank you, Saints. Okay, good morning. Good morning. I'm fine. Thank you. Oke, hari ini kami yang akan belajar kalian hingga tidak boleh selama minggu ke depan. Karena hari ini kami akan mengajar untuk topik atau materi yang kita pelajari topik baru. Ya. Jadi hari ini kita akan mempelajari tentang konteks ya. Di konteks. Hari ini kita akan mempelajari di konteks. Sebelum saya memasuki tentang pemasaran konteks, di sini ada yang tahu apa itu konteks? Ya, ada lagi menceritakan peristiwa, menceritakan cara apa? Ada lagi dan informasi. Oke, terima kasih. Betul. Di konteks ini dia itu menceritakan suatu kegiatan, peristiwa, pengalaman pribadi yang sudah terjadi di masa lampau. Ya. Teks yang menceritakan peristiwa kegiatan dan pengalaman di masa lampau dengan tujuan apa? Menghibur atau menginformasikan kepada pembaca. Jadi, untuk menulis di konteks, kalian harus memperhatikan struktur atau ciri-ciri bahasanya. Nanti menunjukkan apa saja ciri-ciri dan struktur dari konteks. Ya. Di konteks ini kalian bisa menulis pengalaman pribadinya kalian dengan apa? Dengan tujuan menghibur atau menginformasikan pembaca. Jadi kalian harus menuliskan pengalaman itu atau peristiwanya kalian dengan menggunakan struktur tentang struktur atau ciri-ciri kebahasanya dengan tujuan menghibur atau menginformasikan kepada pembaca. Dan ceritanya itu harus secara kronologis atau berurutan. Jangan mencatat sebelah. Dalam rekonstruksi juga dia memiliki genre structure. Ada yang tahu apa itu genre structure? Oke, untuk yang lain ada? Yang tahu? Tentang toko. Tentang toko. Yang lain? Ada yang tahu? Oke, seperti yang disampaikan oleh teman kalian. Delan. Oke, Delan. Seperti yang dikatakan oleh Delan. Jadi structure adalah gambaran umum dari konteks ya. Ada 3 struktur umumnya. Ada 3 struktur umum atau gambaran umum dari konteks. Yang pertama adalah orientation. Orientation ini berisi tentang tokoh, tempat, waktu, peristiwa yang terjadi. Jadi di orientation ini, di dalam teks yang kalian buat nanti atau pengalamannya kalian harus ada orientation yang dimana di situ harus ada siapa saja yang terlibat dalam ceritanya kalian atau pengalamannya kalian. Terus tempatnya di mana harus sertakan tempatnya dan waktu
waktunya apa terjadinya itu peristiwa atau pengalaman atau suatu kegiatan yang kalian lakukan. Jadi misalnya I went to Bali yesterday. Di situ sudah tertera sekali bahwa ya yesterday itu adalah tempatnya, oke, tempatnya. Dan bukan yesterday itu adalah waktunya apa terjadinya itu peristiwa kalian pergi. Nah, terus di tempatnya itu di mana? Bali. Ya. Dan siapa saja yang terlibat? Saya. Ya, betul. Jadi di situ nanti kalian harus tentangkan orientasinya, tentukan orientasinya itu yang mana saja. Nah, maksudnya ya ada dalam orientation. Bagaimana paham? Yang kedua adalah events. Events ini berisi tentang rangkaian atau kronologis peristiwa dan pengalaman yang terjadi. Jadi di sini untuk membuat rekonteks atau menulis kalian punya prinsip harus perhatikan eventnya, harus lengkap. Kronologis. Ada yang tahu apa itu kronologis? Ya, oke. Betul. Iya, jadi kalian menceritakan atau menulis sebuah peristiwa kegiatan kalian harus secara kronologis, harus secara berurutan. Oke. Balik ke sini harus secara berurutan. Dari mana awalnya kalian peristiwa itu, ceritakan bagaimana awalnya, bagaimana apa yang kalian pas di sana, misal di suatu tempat, kadang-kadang pas pulangnya. Jadi di sini nantinya untuk menemukan events itu, kalian bisa lihat di paragraf pertama, 2, dan sebagian dari paragraf ketiga. Itu adalah bagian dari events. Kenapa begitu? Karena dia adalah rangkaian ceritanya kalian, rangkaian dari sebuah peristiwa. Paham? Yang ketiga adalah reorientation. Reorientation ini rangkuman atau pendapat penulis mengenai peristiwa yang diceritakan. Oh ya, jadi di sini adalah rangkuman atau kalian membuat kesimpulan dari ceritanya kalian. Jadi ini nanti terdapat di paragraf terakhir. Namun kalian harus dulu diteliti lagi di mana reorientation itu didapatkan di bagian paragraf terakhir. Paham? Oke, saya jelaskan lagi. Apa itu reorientation? Jadi kalian nanti kalau buat teks itu, buat saya menulis buat teks itu, jadi kalian harus dapat menyimpulkan apa isi dari kegiatan kalian. Ya. Oke, dari konteks ini dia juga memiliki ciri-ciri kebahasannya. Oke, dia memiliki ciri-ciri kebahasaan. Yang pertama menggunakan kalimat past tense. Ada tahu kenapa dia menggunakan kalimat past tense? Iya, karena sudah bekerja seperti been, been, dan lain sebagainya ya. Jadi dia menggunakan kata kerja kedua karena sudah lengkap. Jadi kalau kalian mau membuat teks, kalian harus perhatikan strukturnya, harus menggunakan ciri bahasanya, harus menggunakan, dia tidak menggunakan format ya, harus menggunakan format untuk menulis karena sudah lengkap. Yang kedua, menggunakan effort dan verbal. Kalian tahu kenapa begitu? Kalian tahu? Apa menggunakan effort dan verbal? Bisa jelaskan? Gunanya effort dan verbal ini dia gunakan sebagai informasi tambahan ya. Nah ini untuk mengungkapkan waktu, tempat, dan cara seperti last week, last year,
akan dia makan. Oke? Paham? Ya, jadi harus perhatikan ininya. Verb dan predicate itu gunanya juga dalam free context. Terus yang ketiga, dia menggunakan kunci yang konjungsi atau sabung. Terus lain kata penghubung. Ya, betul. Kata penghubung. Jadi untuk menulis teks saya tanya kalian, kalian harus menggunakan kata penghubung seperti then, for that, after that, ya. Nah, untuk menulis atau menggunakan kata penghubung itu tidak hanya menggunakan satu kata penghubung, harus bervariasi, ya. Misalnya, siapa tadi? Delano and Nesta. Oke. Misalnya, Delano and Nesta went to the library. Ya, yesterday. Oke. Jadi di situ kata penghubungnya apa? Oke, betul. Kata penghubungnya itu gunanya kata penghubung. Karena tidak logis kalau begini hanya Delano, ya, Delano Nesta, ya. Harus ada kata penghubungnya untuk sebuah kalimat. Ya. Terus untuk membuat kalimat juga tidak harus menggunakan satu kata penghubung. Misalnya dan terus habis itu misalnya saya makan tadi pagi, setelah itu saya minum, setelah itu saya makan, tidak. Jadi misalnya saya makan tadi pagi, setelah itu, nah kata setelah itu atau after that, oke? Kita tidak boleh menggunakan after that. Misalnya I'm drink, after that tidak boleh. Maksudnya kan bukan tidak boleh, tapi kedengarannya kurang bagus. Jadi ada kata penghubung lain yang mirip atau yang sama dengan kata after itu. Misalnya apa? Then, kemudian. Jadi tidak boleh menggunakan kata before that, tidak. Harus menggunakan kata penghubung yang lain. Dengan tujuan apa tadi? Menghibur atau agar para peserta juga bisa paham alur dari ceritanya kita. Bisa paham? Bisa paham? Bisa, Ibu. Jadi harus digunakan kata konjungsi yang bervariasi, ya. Tidak boleh hanya menggunakan satu kata konjungsi saja, harus bervariasi, ya, supaya para pembaca itu nggak tertarik dengan ceritanya kita, kegiatannya kita, ya. Ya, Ibu. Tidak langsung. Oke, ini siapa? Ya, betul. Ini adalah Mr. Ones. Ya, ini bahasanya di Jogja. Bahasanya Mr. Ones jadi ini adalah contoh gambar street context, ya. Ini adalah contoh gambar dari street context. Ya, betul. Last year bersama Leslie jadi tahun lalu mengunjungi ke hutan tropis dan Venus Ranger di Jogja. Ini adalah contoh dari street context. Saya baca, ya? Ya. Habis dari kita bersama dong. Kau dia ada nanti? Ya. Oke, perhatian. Keep silent, please. Okay. Last week, my father went to Bali for a business. He asked us to enjoy staying in the hotel and playing on the beach while he was cooking his business meeting. We stayed in hotel near the beach. When we arrived in the hotel, my father called to the receptionist to get the room. The door and the receptionist says, "Hey, my father
he asked to enjoy stay. Dia meminta kita atau kami tinggal di sebuah hotel. And playing on the beach while dan bermain di pantai. Selama ia pertemuan di bagian bisnisnya ya. We stayed in the hotel near the beach. Jadi kita tinggal di hotel yang berdekatan dengan pantai. When we arrived in the hotel, my father called to the receptionist to get the room. Jadi ketika saat kami tiba di sebuah hotel, ayah saya berbicara kepada resepsionis untuk mendapatkan sebuah ruangan atau sebuah kamar. Ya. The girl at the receptionist desk gave my father the key of my room. Jadi petugas resepsionis ini dia memberikan ayah kunci ruangan dan proses yang awal dari petugas mengumpul atau pembawa barang kami mengikuti kami untuk menuju sebuah ruangan. We got a big room and the third floor. Apa itu? Ya. Jadi kita mendapatkan ruangan yang besar di lantai 3. The room our room in the sea. Jadi dia disesuaikan dengan from our room we could see the rain over the roof. The beach was not cold at the time. Jadi pantai yang sangat itu tidak terlalu ramai ya. We saw children playing in the sand searching for the children. Jadi kami juga melihat anak-anak perempuan sedang menggali mencari sebuah kerang laut. Some boys were diving a ball. Jadi beberapa anak laki-laki sedang berenang bola. Some group of people were sitting in the chair. Jadi beberapa orang, kelompok orang itu sedang duduk di sisi pantai dan berbaring di pasir di bawah sinar matahari dan di bawah payung yang berwarna cerah. Alias saya kayak pengaruh. Oke, ini was much time in our room. Jadi guys, kami tidak memiliki waktu yang banyak di dalam bersama. We went to the beach to swim, to play a ball. Jadi kami pergi ke pantai untuk berenang dan bermain bola. Dan juga kami bisa really enjoy the activity. Jadi kami sangat menikmati aktivitas itu. Oke, saya minta Pak untuk membaca ini. Mulai dari yang mana dulu? Sana. Mulai dari target saya sudah pilih. Mulai dari ini. Ya. 1, 2, 3. Let's read my father the Christmas visit. Boleh lebih besar nih. Kita baca sama-sama. Baca? Tidak? Ya, itu sama-sama SD itu. Sama-sama ya. Baca itu dulu. Oke, saya anggap 2 menit break. Oke, sekarang next. Saya bisa.
Helicopter carry along corridor to our the room overlooks the sea. From our room, we could see everything over us. It was not rather than we saw children in Kansas looking for a seashell. From our working so many and to lie under the sun. We really enjoy it. Okay, thank you. One, two, three. Last night, my father went to a for business. He expects us to be in the hotel that way. While we must make this business Okay, what is true? Repeat again. Satu orang sedang bersuara. Okay, okay. I will change the next room. One, two, three. Let's meet my father.
Berdasarkan apa yang Ibu jelaskan tadi, dia memiliki struktur dan ciri-ciri kebangsaan. Oke, sekarang saya minta kalian tolong membuka mana orientation-nya. Jadi, orientasinya terdapat di paragraf 1. Terdapat di paragraf pertama. Kenapa begitu? Ya, betul. Tepuk tangan. Habis itu tokoh ya yang terlibat di dalam cerita itu dan kapan? Oke, ya, last week. Terus, siapa saya yang terlibat di dalam cerita itu? Ya, betul sekali. Give applause for all of us. Oke. Sekarang apa tadi? Struktur keduanya? Oke. Keywordnya itu di mana? Oke. Seperti yang tadi jelaskan tadi. Ini mesti itu apa? Betul. Jadi, berarti di sini. Oke, jadi ini bahasa itu. Dia tuh menceritakan secara kronologis atau berurutan. Nah, cara bilang tadi di paragraf kedua. Setengahnya itu maksudnya gimana? Oke, yang lain. Oke, jadi untuk iwas itu dia sebagainya dari paragraf pertama ke bawah ini. Paragraf pertama, kedua dan ketiga ya. Sebagian dari paragraf pertama, sebagian dari paragraf kedua dan sebagian dari paragraf ketiga. Kenapa begitu? Tidak, karena dia menceritakan secara kronologis. Jadi ada tahap awal, tahap
derajat akhir. Jadi kita tidak makan kronologis tadi. Cara buat urutannya, kita tidak boleh kronologis ya. Tidak terdapat garis lalu itu dasarnya apa? Ya. Jadi itu dia cara kronologis. Jadi maksudnya ya, kita sudah paham? Oke. Sudah paham. Oke. Sekarang reorientation. Apa itu reorientation? Jangan lupa. Kesimpulan. Jadi, perhatian di sini. Ada cerita apa? Oke, perhatian di sini ya. Jadi, reorientation itu adalah kesimpulan dari menulis ya. Jadi dia membuat kesimpulan. Oke, berdasarkan contoh teks ini. Kesimpulannya ada di mana? Reorientation ya, ada di mana? Paragraf ketiga. Kira-kira di paragraf ketiga ini reorientation-nya terletak di mana? Di bagian akhir. Di bagian akhir. Oke, yang mana di bagian akhir? Dari tujuan sampai dari Ya, betul bukan? Jadi, reorientasi adalah kesimpulan dari penulis, ya, dari kesimpulan dari cerita kita, ya, dibuatkan oleh penulis. Jadi, ini dia, we really enjoy your activity. Ya, jadi mereka sangat menikmati sebuah kegiatan. Jadi dia melakukan semua. Jadi kegiatan apa saja yang kita menikmati dan apa jelaskan tadi kalau 1 dan 2 ada sering dari paragraf ketiga ya. Sudah dimaksudkan. Gimana paham? Paham? Untuk lebih jelas lagi ini dia. Dari teks di atas kita dapat mengidentifikasi general structure atau teks tersebut. Dari paragraf pertama merupakan orientation. Maaf itu? Kita akan jawab. Oke. Paragraf sebagian paragraf pertama, paragraf kedua dan sebagian dari paragraf ketiga merupakan event atau rangkaian event terjadi. Jadi itu tadi yang menjelaskan. Jadi kita bisa lihat berapa? Jadi kita bisa lihat dari contoh teks ini tadi. Bagian dari paragraf pertama, kedua dan paragraf ketiga ya. Nah ini, paragraf ketiga dia merupakan titik yang terdapat di kalimat terakhir. Yang ini, we enjoy the activity. We really enjoy the activity. Itu tadi. Sampai sini paham? Paham? Oke. Sekarang dan jadi kami mengajar kalian tentang secara berulang sampai kalian dan apa? Karena ini nanti mengerti? Ya. Jadi makanya ini semakin kami mengajar kalian secara berulang. Dan apa? Karena kemarin yang tulis jelas materi yang sebelumnya kita sudah ada benar dong. Pasti tanya paham, tapi apa maksudnya? Jadi kita akan mempelajari secara berulang kalian secara berulang supaya nanti pas kelas tidak terlalu berat ya. Jadi saya akan berikan kalian sebagai pencatat. Oke, sebentar tadi kita akan bahas lagi. Saya akan tanya apa yang kalian paham ya? Oke, ready? Sampai di sini hari ini. Saya dan ibu belajar, kalian belajar lagi materi yang kita belajar kali ini ya.
apa yang sifat dari dia yang orang Open.